Kalau disapa itu biasanya langsung pergi. Nah, dia sok-sok nggak kenal gitu ya. Kucing tuh kalau kita syuting itu kayak pura-pura nggak kenal emang. Bisa begini atau begini. Mana guys? Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday, 3rd July 2026. Now time's about beep and the beep beep today. Kita sekarang ada di studio Hidden Gem dan kita akan ngobrolin apa nih? Oh iya, hari ini adalah hari Jumat dan kemarin hari Kamis saya sudah drop ke YouTube Coachella's Method. Kali ini kita bahas tentang tips melatih cedera untuk fitness trainer. Karena seperti kita ketahui bahwa fitness trainer itu kan kapasitasnya beda dengan fisioterapis atau ahli terapi fisik lainnya ya. Ini based on pengalaman saya melatih klien yang baru jatuh ya. Dan klien ini adalah klien pertama saya yang saya handle secara offline dan merupakan tantangan buat saya sebagai seekor pelatih untuk melatih lansia terutama ya. Oke, ada 4 prinsip yang harus dipegang ketika kita melatih klien pasca cedera. Yaitu pertama, kita harus mempertimbangkan keamanannya. Ini bisa dilalui dengan assessment dulu. Kita cek-cek dulu mana yang sakit, mana gerakan yang sakit, bagian tubuh yang sakit, kira-kira demikian ya. Kemudian juga progresif, even meskipun kondisinya hanya bisa bergerak sangat minim sekali, tapi tujuan kita juga harus ada progres ya, inci by inci seperti itu, sehingga diharapkan nanti minggu depan akan ada jangkauan yang lebih lebar, lebih luas, atau bahkan lebih kuat seperti itu. Yang ketiga adalah spesifik. Jadi spesifik ini tujuannya harus lebih jelas lagi. Selain untuk bikin ya tubuh beliau itu jauh lebih baik lagi, kita juga harus spesifik nih. Kayak misalnya dia hanya bisa melangkah 1 cm gitu ya. Hari ini dia masih bisa menggerakkan kakinya ke samping 1 cm, kalau bisa beberapa minggu depan sudah bisa 10 cm seperti itu. Jadi memang sangat detail sekali, oleh karena itu butuh kesabaran ya. Dan juga kita harus pintar-pintar bikin klien kita itu nyaman dengan kesabaran itu. Ya, karena pasti ada sisi emosionalnya, yang marah, yang kecewa, kenapa nggak progres seperti itu, dan itu butuh soft skill untuk bisa membuat dia tetap telaten ya menjalankan latihan fisik pasca cedera ini. Dan itu juga harus dimulai dari diri Anda sendiri. Anda juga harus sabar. Anda jangan menunjukkan kekesalan ketika beliau belum bisa bikin progres yang kiranya bisa mencapai target Anda gitu ya. Bahkan kalau bisa target Anda itu dikesampingkan dulu ya, dan harus sesuai dengan realita. Ekspektasinya tuh jangan ketinggian begitu ya. Apalagi beliau lansia, apalagi dia habis cedera seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat adalah kolaborasi. Jadi kita memang sebagai pelatih kebugaran, tugas kita ya untuk melatih ya, memberikan bantu beliau untuk bisa lebih progres lagi dalam melatih tubuh pasca cedera itu, bukan menggantikan posisi fisioterapis gitu ya. Kalau misalnya Anda masih ragu gitu, Anda bisa berkonsultasi dengan fisioterapis itu sendiri ya, sehingga apa yang Anda lakukan itu ada kompetensinya. Silakan dibaca dan di follow for free di YouTube Coachella's Method untuk edisi hari kemarin, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Oke, kita selanjutnya ngobrolin apa nih?
Untuk beberapa hari ini saya mulai ya enter the chat FIFA World Cup setelah beberapa minggu sebelumnya saya kurang begitu intens ya. Kalau saya sendiri saya nggak punya jagoan ya guys ya, sehingga saya memang tidak punya jagoan yang tetap dalam setiap pertandingan seperti itu. Ya memang saya kurang setia sih orangnya ya untuk hal-hal seperti itu. Olahraga itu jangan dijadikan alat untuk stres lagi gitu ya. Karena kalau kita terlalu suka dengan satu tim atau suatu negara, itu potensi untuk kecewa sangat besar sekali bukan? Yang menarik itu pertandingan Belgium dan Senegal kemarin ya. Bagaimana Senegal itu awalnya menguasai keadaan, tapi setelahnya kesabaran dan tetap menjaga mental untuk tidak down itu buat Belgium akhirnya bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Di menit-menit terakhir itu kita bisa melihat bagaimana Senegal bikin banyak kesalahan setelah salah satu pemainnya itu melakukan kesalahan ya. Dan kita lihat di akhir pertandingan bagaimana dia sangat menyesal sekali. Ya kita tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak, tapi kan memang sudah masuk dalam pelanggaran sehingga membuat timnya kalah dengan tendangan penalti seperti itu. Hal-hal seperti itu yang memang sangat berkesan sekali dalam suatu pertandingan ya buat saya. Oleh karena itu saya tidak terlalu yang menjagokan satu negara atau bahkan satu tim olahraga ya. Karena buat saya olahraga itu, terutama pertandingan semacam ini, lebih mempelajari strateginya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk film kemarin saya iseng-iseng nonton ya, rewatch gitu. Kali ini saya lagi nonton film karya dari Hanum Rais ya. Tipikal film yang sebenarnya saya butuhkan untuk saat ini ya. Filmnya estetik, bisa bikin kita kayak jalan-jalan gitu ya. Kemudian juga ceritanya ringan. Dan karena saya muslim memang itu filmnya agak religius juga sih ya. Jadi ya kemarin saya nonton yang 99 Cahaya di Langit Eropa. Nanti saya akan tonton lagi sequel selanjutnya. Kemudian saya juga iseng nonton film lokal. Judulnya adalah Balas Budi. Filmnya cukup menarik, idenya cukup bagus. Silakan ditonton sendiri. Akan ada lanjutannya ya. Judulnya adalah Hutang Budi. Menurut saya layak ditunggu karena itu bisa kasih kita wawasan buat para perempuan supaya tidak gampang dikasih love bombing seperti itu ya. Oke, selanjutnya juga saya sempat nonton film A Man Called Ahok ya. Akhirnya saya bisa nonton film ini ya, karena memang pada waktu itu film ini bisa dianggap kontroversial pada zamannya. Tahun-tahun masih panas-panasnya konflik sektarian ya. Jadi memang sangat terbelah publik pada saat itu sehingga membuat orang masih anti-anti sama Ahok kayak gitu ya. Dan saya jadi ingat waktu itu saya juga lagi nonton ke bioskop ya. Ada 2 film pada saat itu waktu film Ahok ini diputar, yaitu film Hanum dan Rangga. Kemudian juga film Susana yang dimainkan Luna Maya pada saat itu. Dan saya nonton dua-duanya. Untuk saat ini saya masih nonton setengahnya ya, karena ternyata filmnya ini cukup panjang dan cukup berat buat saya ya. Jadi nanti akan saya lanjutkan lagi. Ya mungkin film ini menggambarkan kehidupan Ahok pada saat itu yang memang cukup berat, yang membentuk karakter Ahok pada masa itu. Dan saya lihat sih dari sosok beliau sekarang itu jauh lebih adem ya, jauh lebih tenang, lebih bijak seperti itu. Dan bisa kita lihat beliau itu sangat pro rakyat sekali. Tapi mungkin pada zaman itu, pada masa kurun waktu 2010 sampai 2020 itu memang kondisinya masih sangat sulit sekali, sehingga kita sulit untuk bisa, terutama saya sulit untuk align sama beliau ya, meskipun mungkin niatnya baik seperti itu. Dia akan pasti masuk ke sini. Oh di sini loh, ini ada palangnya nih ya kan. Semuanya itu ada palangnya. Kira-kira.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi next session. Thank you for watching. See you. Kalau dalam tips-tips konten itu, kalau misalnya kita nggak pakai tangan, viewernya kita itu akan sedikit banget ya. Jadi kalau pengen banyak yang nonton, harusnya gini. Kita harus bisa seperti ini, oke? Ngomongnya itu harus pakai gerakan sehingga nanti viewernya banyak, kira-kira demikian. Semuanya itu harus bergerak semua biar kita dapat viewer yang bagus. Mari kita buktikan ya. Kalau saya pakai gerakan semua, apakah banyak nanti viewernya, oke? Oke. Hingga orang akan tertarik untuk menonton viewermu seperti ini. Putar dulu. Thank you for watching.